pengembangan apartemen, tapi kami juga di bidang hotel. Nah, tapi yang akan saya bahas ini apa kendala dan masalah yang ada setelah perekonomian pasca pandemi pada bisnis apartemen. Apa aja? Jadi pada saat setelah pandemi, euforia orang itu kan heboh nih, orang pada setelah dikurung 2 tahun dengan segala macam hal yang memang mempressure kita, memberikan apa namanya dampak negatif juga ke kita. Jadi euforianya pada saat setelah pandemi, mereka masyarakat itu gimana caranya akan staycation, mereka gimana caranya uangnya itu untuk konser, untuk keluar, untuk mobile. Otomatis industri pariwisata meningkat nih, tour agent, villa-villa, hotel, bahkan di Jogja juga istilahnya bounce back untuk properti. Nah, untuk hotel dan villa dan untuk pariwisata. Memang itu hal yang sangat bagus karena mendorong juga UMKM yang mensupport itu. Tapi apa kendalanya untuk kami untuk properti? Nah, memang orang jadi menunggu karena dananya itu untuk mereka untuk calon klien-klien ini untuk untuk liburan, untuk bersama keluarga, mengunjungi yang sebelumnya lebaran nggak bisa kembali, mereka lahirnya pas pada saat liburan dan memang banyak tanggal-tanggal merah yang akhirnya menggunakan dananya untuk itu. Sehingga mereka menunda karena dana yang digunakan kan lumayan besar juga. Nah, jadinya kan akhirnya mereka mikir bagaimana nih harusnya kita apa namanya akan memilih mana prioritas untuk mereka karena mereka mengunjungi keluarga, lalu hype-nya konser-konser lagi. Dan juga setelah pasca pandemi pun teman-teman juga tahu banyak sekali unicorn yang melay-off karyawannya dan itu menjadikan momok-momok tersendiri mereka untuk ya sudah daripada saya menghabiskan uang untuk properti, saya lebih baik staycation, healing lah, istilah healing, senang-senang ketemu dengan keluarga. Lalu saat ini pun perubahan gaya hidup setelah pasca pandemi yang menuju ke high tech dan menuju ke healthy lifestyle itu berpengaruh juga untuk industri properti. Apabila Intan misalnya Mario telepon kegerangan ya. apabila misalnya kita sudah membangun sebuah apartemen, sebuah bangunan yang memang saat itu belum support untuk high tech, belum support untuk healthy lifestyle. Jadi customer akan berpaling, mereka akan shift. Nah, ini memang kendala-kendala properti-properti yang sudah terlanjur dibangun. Nah, untuk yang belum dibangun memang cenderung tidak ada kendala seperti itu. Tapi kan kita bicara secara global. Nah, itu menjadi dampak untuk industri properti. Lalu juga jadi karena enggaknya itu jadi enggan untuk investasi. Nah, gimana sih caranya khususnya untuk suite dan kami tim untuk menanggulangi ini? Memang tidak bisa langsung. Yang pertama, alhamdulillah karena kami integrasi dengan hotel, kami berusaha untuk cross promo atau sharing market. Kami membuat tagline, kan membuat promote poster yang kami up itu yang pertama lifetime benefit. Jadi ketika pembelian apartemen, klien-klien tersebut mendapatkan lifetime benefit seumur hidup selama masih memiliki unit untuk mendapatkan benefit diskon untuk staycation di hotel-hotel kami di Alana, di Insight. Itu memberikan dampak yang positif. Setiap pembelian pun kami juga memberikan itu. Lalu dengan ramainya tingkat kunjungan ke hotel, kami memang memberikan rate-rate khusus atau pricing strategi bagaimana caranya untuk klien-klien yang di hotel memberikan dapat diskon khusus untuk membeli apartemen. Itu. Lalu itu berpengaruh juga pada strategi iklan kami, promosi kami. Kami iklan-iklannya pun kami mempromosikan tentang Yogyakarta, pariwisata. Kenapa sih harus ke Jogja? Kenapa sih harus melihat pariwisata dan potensinya? Karena pengaruh itu pada pembelian apartemen. Paling tidak itu viewers atau engagement naik. Jadi masuk ke web kami, masuk ke Instagram kami, ke TikTok kami. Jangan lupa teman-teman sini nanti follow ya Instagramnya Mataram City. Lalu dengan shifting lifestyle juga, kami juga rajin atau mengaktifasi kembali mengenai healthy lifestyle di Mataram City. Kami mengadakan kegiatan-kegiatan ponfit, berenang, zumba, sepeda, running. Itu untuk menciptakan ambience atau lingkungan atau kondisi yang menciptakan kita healthy nih di area Mataram City. Dan kita sudah mulai rutin setiap bulan kita melaksanakan open house dan juga kita mengadakan community.
Jadi kita memang selalu share cross promotion dengan hotel juga. Seperti itu. Next, Mas. Nah, ini nih hampir setiap hari kita lihat di headline apa yang terjadi bagi saat ini semua orang sudah berpindah nih ke IKN. Pembangunan semua ke IKN. Kan generasi milenial, generasi Gen Z juga itu melihat jangan-jangan Jawa ini tidak akan berpotensi menjadi investasi yang bagus karena semua akan pindah ke IKN seperti itu. Nah, itu sering kadang-kadang juga terjadi seperti itu. Apa sih yang kita lakukan? Nah, ini otomatis yang tadi saya sampaikan, restribusi market, jadi orang karena beritanya naik terus, jadi mereka akan melihat marketnya ke Mataram City, marketnya pasti akan berkurang karena viewersnya akan banyak melihat IKN, what's new in IKN dan lain-lain. Lalu perubahan target investasi karena memang banyak juga berita-berita yang menyampaikan akan dibangun apartemen, akan dibangun mall. Jadi uh, orang generasi muda ini akan melihat mereka akan merubah nih target investasi, lalu juga pasti nambah pesaing dan penurunan kunjungan ke Yogyakarta memang belum signifikan karena kita semua ketahui bahwa long weekend, hari besar itu masih tinggi. Tapi kita harus antisipasi nih, kita harus berpikir ke depan bagaimana nanti apabila mereka sudah melihat ini sebagai choice untuk ke IKN bukan lagi ke Jogja. Apa yang kita lakukan? Jadi tetap kita memperkuat branding Mataram City, kita menyampaikan dan tidak hanya kita berbicara apa namanya di bahasa iklan, tapi kita juga bagaimana dengan membuat media gathering, press con, press release, bahwa Jogja ini nggak ada matinya karena dengan banyaknya universitas-universitas besar, ada KPN, ada banyaknya kampus-kampus yang memang Jogja ini bukan hanya tempat wisata sesaat, tapi kota pendidikan, otomatis tempat tinggal itu akan sangat dibutuhkan di sini. Jadi ketika mempunyai aset, itu bisa disewakan. Nah, itu terus-menerus kami laksanakan, kami terus melakukan preskon, media rilis, seperti itu. Lalu kita juga menjalin kerjasama dengan perbankan. Memang untuk sebuah developer agar dia bisa dipercaya, kita harus menjalin kerjasama dengan perbankan-perbankan yang besar seperti kami kerjasama juga dengan Mandiri, dengan Niaga, BNI, BTN, lalu yang terakhir BSI itu untuk menaikkan kredibilitas kita bahwa memang tidak ada bank yang mau kerjasama apabila kredibilitas kita tidak bagus, tidak naik, tidak legalitas kita tidak lengkap. Nah itu terus kami sounding, terus kami sampaikan tidak hanya ke klien, calon klien, tapi ke media. Kami teman-teman bisa cek nanti di Google bagaimana rilis-rilis kami terbit. Seperti itu. Next. Nah, pemilihan 2024 ini memang sensitif sekali ya, karena teman-teman tanpa saya sampaikan masih teman-teman sudah tahu ada koalisi apa saja, lalu sensitif topik. Nah, setiap 5 tahun pasti di dunia properti itu mengalami isu-isu ini. Jadi bagaimana sih kita menanggulanginya? Next. Nah, sebenarnya pada saat pemilu ini banyak sekali calon-calon klien tuh selalu seperti ini. Nanti dulu deh Mbak, kami beli unitnya, kita lihat 2024 tuh arahnya kemana, bagaimana kebijakan dari pemerintah, apakah suku bunga naik atau turun. Nah, seperti itu selalu jadi war yang kami harus ini dan kami pun sebagai sales and marketing kami harus netral apapun yang terjadi. Nah, solusi yang bisa saya lakukan saat sebenarnya di antaranya adalah strategi harga. Saya akan selalu membuat pada saat seperti pandemi, saya selalu membuat pricing strategi. Jadi kebijakan-kebijakan pada saat pemilu, saya membuat kebijakan harga yang mana harga sebelum pemilu itu misalnya saat ini saya jual 650 juta. Ini harga ini saya lock hanya sampai ini karena saya akan terus kasih pandangan, saya akan naikin highlight, saya akan naikin berita pada saat setelah pemilu harganya akan naik. Nah, itu memang kami harus selalu memberikan berita-berita positif
baik di rilis kami, baik di berita kami, dan itu beritanya harus secara netral. Tapi kami balut, kami apa namanya, kami arahkan bahwa Indonesia tuh terus perekonomian kita harus terus positif, kita harus berpikir positif karena kita melihat growth-nya itu naik seperti itu dan otomatis mempengaruhi industri properti gitu. Next, Mas. Nah, tadi dari Indonesia nih, saat ini saya akan lebih mengerucut apa yang terjadi di Jogja, what's happen in here, what's happen in there di Jogja. Karena proyek kami juga di Jogja dan launching kami yang terbaru saat ini di apartemen kami yang terakhir, apartemen Arjuna Bima di area Mataram City. Nah, pasti ada saja kendalanya. Apa sih? Pertama, bencana alam. Dan teman-teman juga tahu ya, kami bangunan tinggi, pasti. Dan di Jogja itu memang beberapa kali juga terjadi gempa. Lalu ya itu menjadi pertanyaan paling banyak nih, gimana sih standar bangunan kamu? Apakah kita aman tinggal di apartemen? Apalagi yang orang tuanya di luar kota seringkali telepon tim kami, telepon saya langsung, telepon customer service. Aman nggak anak saya gimana nih? Nah itu yang menjadi isu apa namanya dalam dalam tempat kami. Terus selalu saya sampaikan, teman-teman bisa cek apalagi saat ini kami sedang tahap pembangunan ya. Jadi memang di situ kami terlihat untuk kami pondasinya pun dengan borpel dan injekpel dengan kedalaman tuh sampai 30 meter ke dalam tanah. Benar-benar kami perhatikan titik anti gempa. Lalu setiap tahunnya pun kami selalu ada peninjauan like fungsi. Dan teman-teman bisa lihat berapa kali ini pun kami selalu bisa apa namanya tidak pernah ada bangunan yang tergeser atau seperti apa dan kami selalu sampaikan kepada klien pada setiap gempa apakah ada bangunan yang retak atau apa. Jadi customer service di situ kami selalu tingkatkan untuk membangun apa trust dan kenyamanan untuk semua penghuni di area kawasan Mataram City. Lalu juga ini secara singkat saya sampaikan ada kelitih di daerah Palagan waktu itu kencang sekali, jalan rusak, polusi udara walaupun tidak setinggi Jakarta, tapi menjadi isu juga di area kita. Lalu gempa bumi masuk bencana alam, lalu yang terakhir kemarin sampah menumpuk, sini saya jelaskan singkat. Di area Mataram City kami sudah memilah, jadi ada sampah kita mengajarkan dan mengedukasi kepada penghuni kawasan untuk memilah-milah sampah organik, sampah anorganik, dan sampah-sampah kami itu setiap hari diambil oleh tenaga yang kami memang hire khusus lalu dibuang di tempat penitipan sampah tempat pembuangan sampah yang memang sudah ditentukan oleh Pemda setempat. Jadi sudah sesuai. Lalu juga kendala gunung meletus yang berapa kali isu di Merapi. Lalu case yang mungkin teman-teman pernah dengar mengenai penerangan jalan di arah Palagan kurang terang sehingga kadang-kadang kecelakaan seperti itu. Kadang-kadang isu-isu hal tersebut sudah kami tanggulangi dengan kami memasang titik-titik lampu yang di area Mataram City. Lalu stres karena area situ memang padat sekali, jalan macet. Lalu yang isu saat ini yang lagi happening juga panasnya sangat sangat tinggi. Lalu yang teman-teman juga mungkin saat ini sedikit banyak tahu mental health, gimana sih kita kadang-kadang stres nggak tahan dengan pekerjaan, dengan study dan lain-lain tuh pengaruh juga. Apakah cocok kita tinggal di apartemen yang serba modern? Nah itu gambaran isu-isu yang memang selalu menjadi concern kami. Dan gimana sih kami menstimulasi ini akan menjadi sebuah solusi dan kenyamanan untuk semua. Oke, next Mas. Jadi kita mengenalkan konsep new concept of living namanya The Restorative City, Sustainability Solution in Property Business. Mungkin teman-teman masih asing ya Restorative City. Restorative City ini adalah konsep yang fokusnya pada pemulihan dan revitalisasi lingkungan perkotaan untuk meningkatkan kesejahteraan, keberlanjutan, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Intinya mungkin teman-teman bisa lihat di screen itu ada green, itu penghijauan, lalu ada blue itu untuk air, pengolahannya, ada sensori, bagaimana indera-indera kita untuk melihat, neighborly itu untuk dengan masyarakat, aktif, dan playable.
Ini mencakup adalah kesejahteraan, kesehatan, keberlanjutan lingkungan, budaya, revitalisasi budaya, pertumbuhan ekonomi, dan keterlibatan masyarakat. Saya akan bahas apa yang kita bagaimana properti SWID itu dapat sejalan dan dengan misi kita yang terus dengan misi keberlanjutan. Next, Mas. Nah, di sini saya jelaskan. Jadi konsep kami adalah hidup di Mataram City itu hidup di restoratif city. Gimana sih caranya kami untuk terus selalu untuk menunjang keberlanjutan sistem sustainability-nya ini. Nah, yang pertama kita memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Properti di tempat kita memang dirancang untuk memiliki akses untuk kemudahan untuk area olahraga. Kami dalam masing-masing tower kami menyediakan untuk gym, pool, lalu area yang bisa digunakan untuk Muay Thai, untuk yoga. Dan di area kami kalau teman-teman ke Alana atau ke Mataram City bisa lihat bagaimana ketika masuk kami sudah memperhatikan penghijauan di area situ. Lalu untuk keberlanjutan lingkungan kami sangat memperhatikan untuk pengelolaan air, bagaimana bangunan itu ramah lingkungan, dan tetap ada lahan hijau. Jadi bisa lihat di area-area kami pun setiap towernya kami juga ada taman-tamannya. Lalu untuk pengelolaan air pun kami juga menyediakan khusus teman-teman. Saya tidak akan berbicara secara teknis, tapi pengelolaan airnya pun kami sangat perhatikan sekali dan selalu kami cek dan untuk kebersihannya, untuk pengelolaannya. Lalu untuk revitalisasi budaya, teman-teman bisa tahu sendiri, nama Mataram City itu adalah nama yang memang kami apa namanya sangat mendukung kebudayaan di kota Jogja. Nama tower-tower kami pun ada 5 tower. Ada tower atau Pandawa 5. Ada tower yang pertama Nakula Sadewa, Hotel Ala dan Apartemen Sadewa. Lalu ada Apartemen Yudhistira dan 2 tower selanjutnya Tower Arjuna Bima. Kita selalu menyampaikan, selalu mengangkat kebudayaan. Selain itu pun kami juga selalu mensupport, memberikan sponsorship untuk seniman-seniman Jogja. Yang terbaru dalam waktu dekat ini adalah Ngayog Jazz. Setiap tahunnya kami memberikan support untuk seniman-seniman untuk berkreasi. Kami juga memberikan wadah untuk teman-teman seniman untuk memberikan lukisannya, menuangkan itu di area City Walk. Lalu kami juga memperhatikan untuk bagaimana sih pertumbuhan ekonomi. Jadi kami selalu melihat apa namanya memperlihatkan, mendukung bagaimana ini menjadikan Mataram City peluang ekonomi dengan kita mengadakan event-event besar. Itu otomatis kita juga memberdayakan area sekitar kita, restoran-restoran sekitar kita, kita juga mensupport bisnis-bisnis lain. Karena dengan kapasitas kita yang 3.000 untuk ballroom, kita seringkali mengadakan acara-acara internasional, otomatis kita menghidupkan area. Kita memberikan support kepada hotel-hotel lain, kita memberikan support kepada restoran, UMKM, untuk untuk kontribusi di area Mataram City. Nah, itu terus untuk mensupport pertumbuhan ekonomi di Jogja. Lalu kami juga dalam properti kami juga selalu menggandeng untuk masyarakat lokal. Dan kami juga apa namanya di dekat kampus kami juga dekat kantor kita ada STIM KPN. Kami pun juga banyak mensupport kegiatan kemarin baru saja untuk banyak tenaga kerja yang memang baik dari Melia maupun dari kawasan Mataram City, kita banyak mengambil warga-warga di sekitar kita train, kita untuk bekerja di area Mataram City, dan juga tidak hanya itu, kami juga memberikan CSR untuk pengolahan lingkungan, apa namanya, kita mensupport untuk acara-acara pengajian, mensupport kegiatan-kegiatan masyarakat di sekitar, seperti itu. Jadi bagaimana kita balance untuk dengan environment kita. Nah, next, Mas. Nah, jadi kita tidak hanya tadi yang saya sampaikan, konsep dari kami itu memang restoratif city. Jadi kita tidak hanya membentuk kawasan yang apa namanya, bagaimana untuk mendukung perekonomian aja, tapi kita ingin berkelanjutan secara holistik. Kita memperhatikan perencanaan, desain, proses pembangunan properti. Setiap tower kami perhatikan sekali. Seperti Tower Nakula Sadewa, kami
bagaimana caranya membuat tower itu kembar dan sesuai dengan pewayangan. Dan kami kondisikan pada tahun 2013 sampai 2015 bagaimana sesuai dengan market di situ. Lalu kita beralih ke Yudhistira, kita mulai membangun balkon, kita mulai membangun ekosistem di area Yudhistira. Yang Arjuna Bima pun kami juga terus merencanakan, karena saat ini kita sudah eranya era high tech, kita mendesain dan proses pembangunannya pun kita sebut apartemen zaman metaverse karena unit-unitnya pun sudah IoT. Kita juga sudah dilengkapi dengan Google Home. Untuk bangunannya pun kita untuk di lantainya, di koridornya, kita ada marmer. Jadi memang sudah kita lebih naik daripada level yang apartemen sebelumnya. Jadi kita selalu menyesuaikan bagaimana market itu seperti apa, kita menyesuaikan. Nah, tapi tidak hanya secara ekonomi kita hanya melihatnya, tapi bagaimana kesejahteraan masyarakat sekitar kita, bagaimana kita mensupport perekonomian Jogja dan perekonomian Indonesia dan membanggakan kota Jogja. Dan juga kita harus melestarikan lingkungan karena sekian banyak kita penduduk yang tinggal di area Mataram City, di kawasan Mataram City kurang lebih sendiri, untuk ada apartemen itu sekitar 700, yang tinggal itu 70%-nya. Bagaimana kita terus melestarikan lingkungan di situ, membuat tinggal di apartemen tuh berasa homey. Dan teman-teman bisa lihat, kita ada kawasan kita juga ada masjid. Di situ kita tanami berbagai macam, ada cinca, ada apa. Jadi masyarakat tuh tidak berasa saya tinggal di bangunan tinggi aja, tapi bagaimana kita merasa homey, green, dan nyaman, pengolahan airnya juga bagus. Nah, itu yang terus kita kembangkan selalu. Ini. Jadi teman-teman bisa melihat ini ada green, ada blue, lalu di sensori ini yang tadi sempat saya ceritakan singkat bahwa di area kita juga kita sedang mengadakan pameran, teman-teman bisa menikmati. Baru akhir bulan September kemarin kita bikin acara open house atau bazar. Di bulan Oktober pun kita juga akan bikin open house. Itu teman-teman bisa enjoy, tidak hanya seperti oke, saya tinggal di apartemen, tinggal di luas 34 meter, tidak, tapi kita di situ ada neighbor, ada kegiatan aktivasi, ada kadang-kadang kita buat merangkai bunga, acara menggambar untuk anak-anaknya, bahkan kita ada pengajian dan ada kerohanian di area kawasan Mataram City. Dan kita aktif untuk kegiatan olahraganya. Dan saat ini pun di area kami juga ada untuk inline skate, jadi untuk anak-anak. Jadi benar-benar kita tuh tidak hanya untuk mahasiswa, tapi untuk family dan juga inklusif. Kita bisa di area kami setiap towernya itu kami support. Jadi untuk kegiatan belajar kita support, ada co-working space, ada coffee shop. Di area lobby Yudhistira pun kita juga ada untuk belajar, untuk meja untuk belajar. Jadi bisa teman-teman kalau tinggal di atas di apartemen bisa turun ke bawah untuk bertemu teman-temannya. Dan di area Mataram City ini saat ini kami pun juga sudah launching one click solution, yang mana yang penghuni dan itu bisa mengakses fasilitas-fasilitas yang berada di Mataram City untuk bisa menikmati hanya dengan men-scan barcode di unitnya. Nah, itu yang selalu kami lakukan, bagaimana sih kita berinovatif untuk mensupport prinsip atau konsep kami di Restoratif City. Seperti itu. Nah, itu mungkin dari saya. Secara garis besarnya tadi saya sempat sampaikan ya, bagaimana sih outlook Indonesia Property Outlook di 2023 dan 2024 nanti ke depannya, lalu mengerucut di Kota Jogja, dan apa yang SWID dan saya selaku Direktur Pemasaran bagaimana menghadapi challenging untuk menghadapi challenge untuk 2023-2024. Nah, sampai sini mungkin teman-teman ada yang mau didiskusikan atau bertanya ke saya? Saya open Ada, for Bu. discussion. Yes, silakan. Oke, Oke, mungkin bisa ada. dibantu dengan Raisen. Oke, ternyata udah ada 2 penanya nih Bu Mita. Mungkin boleh Oke, langsung kita lakukan aja boleh. Bu.
Oke. Oke. Yang pertama dari Kak Agus Sumantri. Silakan Kak. Mungkin kalau bisa on cam supaya kita lebih enak engagement-nya terjalin dengan baik juga. Hai. Halo, Pak sama Halo. Bu. Maaf, nggak bisa on cam karena habis masih masih meeting sih sebenarnya, cuman ada break 15 Oke. menit. Mm-mm. Jadi Oke, eh, silakan. ya saya mau tanya untuk yang saya kan aslinya dari Lombok, which is pariwisatanya itu mostly lebih ke masalah pantai. Yes. Nah, yang dari tadi yang aku tangkap adalah usaha uh, usaha propertinya itu lebih ke crowded city atau polluted city. Nah, Mm-mm. populated city maksudnya kota yang ramai gitu ya. Sementara kalau misal di saya itu sebaliknya. Nah, Mm-mm. ada nggak yang em, apa ya namanya eh ada nggak mungkin perbedaan kalau semisal membangun properti di daerah perkotaan sama di daerah yang pariwisata tapi nggak bukan 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 big city Big gitu. City. Iya betul. Nah kalau semisal ada apa yang membuat perusahaan ini belum menjamah ke yang bagian tempat saya mungkin seperti itu sih. Terima kasih. Siap. Mungkin saya jawab langsung biar nanti abis itu next gitu ya. Boleh, silakan Ibu. Oke. Jadi kenapa sebenarnya kita bukannya tidak menjamah, kita malah sudah loh. Kita juga membangun juga di Ambarawa Semarang. Itu sebenarnya kan kalau kita bilang Semarang pasti kota besar, tapi di Ambarawa itu kan other side of Semarang ya, itu kurang lebih 20-30 menit yang itu kota sendiri. Kita juga melihat ke situ potensinya. Nah, jadi kita itu memang tidak melihatannya, oke kota besar, kita malah juga belum ke Jakarta atau ke Surabaya. Kenapa? Karena terlalu banyak pemainnya di situ. Dan kita juga khawatirkan bukan tidak takut bersaing, tapi kita melihat potensi. Apakah sebuah daerah itu apabila kita membangun properti akan oversupply unitnya? Apakah customer itu bisa menyewakan kembali unitnya? Apakah investasinya akan balik atau enggak? Pasti kita juga melihat Lombok itu sebagai tempat yang kita salah satunya itu kita akan punya pandangan untuk membangun di sana dan menjual properti di sana. Nah, kedepannya iya, kita memang kemarin sempat juga melihat itu untuk membangun hotel, tapi masih masih belum mendapatkan hal itu. Jadi perbedaannya memang kita tuh harus ketika kami perusahaan tuh terjun untuk membangun sebuah properti, kita harus visibility study dulu kira-kira bagaimana, apakah orang-orang yang berada di perusahaan tuh bisa menjual, bisa membangun dengan baik dan berkomitmen dengan baik. Yang lalu ketika perusahaan SWID ini membangun di kota Jogja, pertama yang memang apa namanya saat itu belum ada bangunan tinggi 60 meter atau setinggi 19 lantai. Jadi memang itu waktu itu juga challenging buat kita, gimana meyakinkan orang Jogja, apakah ada tiba-tiba ada bangunan tinggi, tiba-tiba apakah jadi atau enggak. Nah itu nanti mungkin kedepannya apabila kita membangun di suatu kota yang memang relatively belum big city, kita juga akan menghadapi challenging yang sama. Tapi kita sangat prepare, sangat siap untuk nanti kedepannya akan bangun di kota-kota yang tadi Mas sebutkan di Lombok itu salah satunya. Mungkin udah cukup jawaban saya. Oke, Baik, terima kasih Bu terima Ita. Mungkin kasih. boleh saya bantu recap ya. Makasih Jadi tadi pertanyaannya. ada Yes. perbedaannya ya, antara pembangunan di kota dan juga di daerah yang punya potensi wisata yang bagus. Tentunya Mm-mm. akan ada pertimbangan seperti potensi daerahnya, kemudian ada competitor analysis, dan juga akan berkaitan dengan offer supplier dari daerah tersebut. Kemudian ada after Yes, sale betul. service dan juga return on investment. Mm-mm. Kemudian sebelum Betul, menjangkau daerah baru tentunya akan dilakukan visibility study terlebih dahulu. Mungkin begitu betul. jawaban dari Bunita. Betul Selanjutnya sekali, dari Mas Kak Ilham.
Selanjutnya dari Kak Benediktus, silahkan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Jadi saya sedikit menangkap salah satu pembahasan tadi yaitu berkaitan dengan metaverse, ya Bu ya, Mm, berkaitan dengan mm, metaverse. Dan metaverse ini kan yang kita tahu bahwa ini sesuatu yang baru yang digadang-gadang akan melewati teknologi-teknologi yang ada saat ini. Dan menurut Hermawan Kartajaya sendiri yang merupakan Bapak Marketing Indonesia, dia mm. akan mencapai puncaknya itu di tahun 2030 nanti. Nah, masih belum ya, masih panjang ke depannya. Jadi yang menjadi pertanyaan saya dari PT Ibu sendiri tadi, kira-kira cara pengembangan dari metaverse ini supaya bisa dikenal oleh masyarakat secara luas itu bagaimana? Uh, Oke, Itu saja, Bu. Terima kasih. baik. Oke, terima kasih sekali, bagus sekali pertanyaannya. Jadi bagaimana sih kita, percuma dong kita launching tapi kita tidak tahu bagaimana untuk apa namanya men-sounding, membroadcast, menyampaikan kepada masyarakat luas. Pertama, kita pasti menyiapkan strategi-strategi. Kita kan sudah sebut nih apartemen zaman metaverse, apa aja yang kita siapkan. Kita mensupport unit-unit kita untuk agar seperti apartemen zaman untuk metaverse dengan cara tadi seperti saya sampaikan unitnya IoT, semua sudah live in hand, semua sudah sangat mudah untuk mengakses ke apartemen, menikmati fasilitas hanya dengan satu genggaman aja. Yang kedua, kita juga menciptakan one click solution, gimana caranya kita memfasilitasi apartemen itu nantinya untuk mengakses semua fasilitas, menghubungi engineering, mengakses ke customer service hanya dengan apa namanya aplikasi yang berada di unit tersebut. Nah, lalu gimana cara promosikannya? Kita juga menggunakan untuk sales dan marketing kita lengkapi untuk melihat unitnya pun kita tidak harus berkunjung ke kantor atau apa, kita dengan virtual tour, kita juga memprovide undangannya juga invitation. Nah, gimana caranya nih? Semua ini yang udah kita strategikan agar bisa disoundingkan ke semuanya. Pastinya kita tersupport dengan marketing communication digital. Kita selalu tadi mengadakan press release, kita tetap undang media gathering. Gimana caranya? Tidak hanya di Jogja, kami juga baru saja melaksanakan di Jakarta secara nasional. Kita menyampaikan bahwa apartemen kita zaman metaverse, apartemen kita mensupport high tech, apartemen kita kami sesuaikan dengan perubahan gaya hidup. Tidak hanya high tech tapi lifestyle, healthy lifestyle seperti itu. Jadi kita apa namanya rutin dan kita selalu mengadakan gathering, media gathering, press release, press con, media release dan kita angkat selalu di media-media sosial kita. Seperti itu. Dan dengan aktivasinya kita juga dengan ads dan lain-lain. Seperti itu. Terima kasih Bu Mita jawabannya. Mungkin saya Yes. bantu recap lagi. Jadi berarti untuk menanggapi konsep metaverse yang diangkat itu kita pastinya juga melakukan trend study ya Bu. Apa yang sedang tren saat ini. Salah satunya yaitu metaverse. Kemudian dari situ kita kembangkan konsep produk kita untuk menyesuaikan dengan trennya, seperti ada fasilitas one click service, ada virtual tour, Google Home dan lain sebagainya. Tidak berhenti di situ, namanya marketing kita selalu publikasi ya Bu. Kita publikasi apa yang menjadi keunggulan kita dan konsep yang kita usung. Mungkin gitu. Dari Kak Benediktus, apakah ada follow up question atau sudah cukup? Terima kasih, sudah. Terima kasih. Selanjutnya dari Kak Girindra Surya, silahkan. Halo Kak, Ya. mungkin bisa perkenalan dan asalnya dari mana? Oh, baik. Ya, dengar ya, Pak ya, Bu. Dengar. Ya, Bu Mita, salam kenal. Salam kenal, Bapak. Ya, selamat malam. Jadi tadi saya mendengar paparan tentang Mataram City ya Bu, yang di Jalan Palagan ya. Betul. Nah, di Jogja ini kan selain apa namanya ada kendala-kendala tentang legalitas tanahnya ya Bu ya. Betul. Ada yang isu-isu tentang Sultan Ground, terus kemudian ada TKD segala macam itu. Nanti coba minta apa namanya, bagaimana dari PT Ibu untuk men-treatment ini. Kemudian yang kedua, sebenarnya ini sih Bu, apa namanya, tadi kalau saya lihat strategi marketingnya kan sepertinya Ibu, ya kalau
di bisnis properti di Jogja kan tentunya pasti akan melihat Jogja sebagai kota wisata begitu. Nah, Ibu tadi belum tertarikkah menggandeng berkolaborasi misalnya tentang hospital tourism begitu Bu? Terima kasih. Oke. Oke, yang pertama saya jawab mengenai TKD ya Pak ya. Untuk TKD memang itu saat ini menjadi isu yang jadi momok ya, karena memang banyak sekali saat ini penggunaan TKD yang tidak pada tempatnya dan bahkan dibangun, dijual yang lebih seremnya dan dibeli oleh konsumen-konsumen yang mana malah merugikan konsumen dan kepercayaan dari masyarakat luas. Itu terus terang berimbas kepada properti kami. Nah, apa yang kita lakukan dari awal pun ketika kita membebaskan lahan, kita sudah sangat perhatikan apakah ya, lahan itu di zona hijau atau bukan, bisa dibangun atau tidak. Dan setelah itu pun sampai itu menjadi IMB, saat ini menjadi namanya HGB ya, PBG, itu kami sangat perhatikan sekali. Jadi ketika IMB atau PBG itu belum jadi, kami tidak akan membangun. Nah, setelah itu, setelah bangunan jadi, kami juga melakukan percah sertifikat. Percah sertifikat menjadi sertifikat strata title. Nah, ketika membeli properti, yang paling penting adalah legalitas. Nah, itu menjadi isu. Tidak hanya di tempat saya, di properti kami, tapi di mana saja Bapak Ibu nanti mau ambil unit, tolong perhatikan legalitas. Nah, gimana sih untuk mengecek suatu perusahaan itu kredibilitasnya? Legalitasnya bagaimana? Yang paling gampang ini buat orang umum, buat orang ini, sebenarnya kita tinggal cek, tanya, apakah perusahaan ini kerjasama dengan bank tertentu atau enggak? Nah, dari misalnya saya sampaikan kami kerjasama dengan Mandiri, kami kerjasama KPR dengan Niaga, BNI, BTN, bahkan kami di tier 1. Itu menunjukkan bahwa kami sudah secara legalitas kami lengkap komplit, karena bank-bank besar tersebut tidak akan mau bekerja sama apabila sebuah perusahaan properti tidak ada legalitasnya lengkap. Itu. Nah, itu sambil teman-teman juga cek di banknya apakah benar perusahaan ini sudah kerjasama atau tidak. Karena apabila tidak kerjasama, mereka tidak akan melakukan PKS. Itu apalagi dan sekarang ini bank akan lebih ketat lagi ya. Jadi untuk isunya TKD kami mensupport pemerintah daerah untuk memberantas hal itu, dan kami menjauhi untuk pembelian atau penggunaan lahan-lahan TKD yang tidak pada tempatnya. Gitu. Lalu yang kedua, apakah kita akan melihat ya, adakah hospital industri atau istilahnya hospital tourism yang akan kita kembangkan? Ada Pak, kita memang ada wacana dan pengembangan untuk melihat ke sana, tapi itu kan memang butuh research dan memang butuh visibility study yang cukup untuk di sana, apakah kami sudah kompeten atau sudah di situ. Dalam artian kita bisa lihat saat ini yang sedang dikembangkan di Bali, ada kawasan ekonomi kreatif, itu memiliki BUMN yang dia kerjasama dengan Korea. Itu pun kan sudah disupport sangat besar oleh pemerintah ya, dengan satu kawasan, dilengkapi juga untuk hospital tourism. Kita kedepannya juga ingin seperti SWID bisa berkembang dan berpartisipasi di program-program itu. Seperti itu. Ya, baik Bu, terima kasih. Mungkin bisa di-spill price list-nya Bu, biar teman-teman yang ada di sini. Oh iya dong, pas banget. Tadi sebenarnya saya mau ke sana, cuma nggak. Kita untuk apartemen boleh ya Pak Miswanto ya? Boleh, Bapak. Jadi apartemen kita ini harganya dari 600 jutaan. Tapi kita jangan mikir 600 jutanya. Kita mikir bagaimana cara bayarnya. Cara bayarnya apalagi kita dengan bank, kita bisa 3 sampai 4 jutaan per bulan untuk dicicil di kita. Dengan DP cukup 20% itu pun bisa dicicil. Nah, gimana caranya? Kita nanti tinggal datang ke kita atau nanti visit Instagramnya Matram City, atau boleh nanti Pak Wisanto share nomor saya. Nanti bisa langsung saya hubungin, saya sambungan dengan tim atau saya langsung kita terangkan bagaimana cara bayarnya. Pokoknya harga 600 jutaan cukup dengan 3 sampai 4 jutaan aja, teman-teman bisa langsung membeli unitnya. Dan kalau disewakan pun itu untuk tipe studio per bulannya rata-rata 5 juta. Jadi kebayangkan cicilan 3-4 jutaan dapat passive income 5 juta. Nanti untuk lebih lengkapnya bisa saya jelaskan melalui WA. Gitu Bapak.
Berarti banyak jalan menuju Roma ya, Bu Mita, asalkan ada keinginan Betul. kita beli. Apalagi Arjuna ini masih baru jadi 2026. Jadi sambil cicil sambil lihat pembangunannya gitu. Oke. Begitu Bapak Girindra Surya, apakah ada follow up question lagi atau sudah cukup? Cukup sih Pak, Bu. Terima kasih. Terima Kapan-kapan kasih. mungkin ada Terima kasih. kolaborasi dengan kami. Terima kasih. Terima Oh, kasih. terima kasih. Mungkin sebelum kita lanjut ke yang sudah recent, Bu, saya izin Mm-mm. bacakan ada pertanyaan nih dari yang di chat. Dari Chris Indah. Mungkin dari Kak Chris Indah, apakah mau menyampaikan secara langsung atau mau dibacakan saja? Oke, mungkin saya bacakan aja ya, Bu. Dari Chris Indah ini yang pertama, pertanyaannya investasi bidang properti, alangkah mana yang lebih baik, sistem sewa atau jual beli? Kemudian untuk pertanyaan kedua, untuk daya beli seperti tidak di kota-kota besar, investasi properti apartemen, branding-branding dilihat dari segi harganya karena masih rame-ramenya perumahan KPR ya, Bu. Begitu. Mungkin Bu Mita Oke. bisa berikan jawabannya. Silahkan. Oke. Kalau ya sewa beli ini saya lihat dari dua sisi ya. Saya memang menjual, pastinya saya juga bilang pasti lebih bagus membeli dong. Kenapa? Karena kalau kita punya unit, kita tadi saya bilang kan cicilan 3-4 jutaan bisa punya unit. Punya aset loh yang nggak mati, yang punya jadi milik Anda semuanya. Sementara kalau kita sewa itu 5 juta, tapi uangnya hilang. Nah, dengan investasi sekitar 700 jutaan in total, tapi punya unit dan bisa dicicil. Tapi kalau misalnya sewa, teman-teman sewa setahun mungkin nggak kerasa 2 juta, 3 juta, tapi uangnya hilang. Nah, seperti apa? Nah, tapi ini saya agak ambigu ya pertanyaannya. Ini apakah pertanyaannya investasi properti mau dijual beli atau disewakan? Nah, ini saya yang jawab yang menurut saya pertanyaan yang kedua. Asumsi saya yang kedua. Nah, kalau punya properti apakah dijual beli atau disewakan? Menurut saya keduanya menguntungkan. Tapi menurut tergantung dari kebutuhan masing-masing. Kalau misalnya memang mau dananya liquid, itu ya memang dijual belikan. Beli pada saat barangnya itu belum jadi. Ketika barangnya sudah jadi, langsung dijual. Kan akan dapat gain. Jadi beli di saat apa namanya bukan hanya apartemen, rumah itu dilihat ketika itu belum jadi apa-apa, masih belum fasilitas umum, diambil. Ketika sudah jadi semuanya dijual, kan akan dapat gain. Kalau disewakan memang punya aset tetap yang harganya juga terus naik, aset